Ya Tuhan, kiranya menolong setiap kami Tuhan, agar kami mengikuti Engkau, dan kiranya Engkau memimpin setiap kami Tuhan. Dan hari ini biarlah firman Tuhan akan menyapa kami, menegur kami, mengarahkan kami, agar kami mengikuti jejak-Mu Tuhan. Mengikuti firman Tuhan, ya dan amin. Dan Tuhan tolpang kami. Biarlah kami fokus dan juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar hanya firman Tuhan yang hamba sampaikan, bukan hanya sekedar unek-unek belaka, tapi biarlah Tuhan saja yang berkuasa berbicara pada setiap kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom semuanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 150. Mazmur 150. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 150. Ini ayat sampai 6 saja, maka biarlah setiap kita baca sama-sama seluruhnya, ya. Mazmur 150. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema musik in worship, ya. Musik in worship atau musik di dalam ibadah. Musik di dalam ibadah. Bapak Ibu terkasih, rasanya tidak asing bagi sebagian kita yang dilahirkan dalam keluarga Kristen, ya. Musik rohani adalah sesuatu yang tidak asing bagi keluarga Kristen. Pada masa itu orang tua kita kalau kita mengadakan ucapan syukur atas kelahiran kita, lalu mereka mengatakan, mari kita beribadah kepada Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kemudian tiap-tiap tahun ketika kita berulang tahun, orang tua kita mengadakan ulang tahun, lalu kemudian mengajak kita berkumpul, lalu mengatakan, mari memuji Tuhan. Nah, ketika kita mengadakan ucapan-ucapan syukur, kesuksesan kita mendapatkan sesuatu yang baik begitu, kita akan mengundang jemaat untuk bersyukur kepada Tuhan, dan ketika itu kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Waktu kita menikah, ada ibadah juga, dan kita naikkan syukur kepada Tuhan, lalu kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Disitulah umat menyanyi. Dan ketika kita meninggal, apa yang terjadi? Umat juga diajak untuk memuji Tuhan kepada Allah dan terus dikumandangkan sampai akhir hayat kita. Maka di dalam kekristenan, musik menjadi berperan penting dalam setiap ibadah kita. Ini adalah sesuatu yang alkitabiah. Kalau kita melihat sejarah dari umat Tuhan, mereka selalu dan akan bernyanyi untuk Tuhan. Misalnya apa? Sewaktu umat Israel dibebaskan dari tanah Mesir, dan setelah mereka menyeberang Laut Merah, Musa menuliskan satu syair pujian dan mengajak jemaat umat bernyanyi. Mazmur 15 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ini adalah sebuah peristiwa ketika mereka setelah menyeberang Laut Merah. Bernyanyi adalah bagian dari ibadah resmi bangsa Israel. Pada waktu tabernakel digotong-gotong, kemudian ditempatkan dalam kemah suci, lalu kemudian bait Allah dibangun yang permanen di Yerusalem. Puji-pujian dinaikkan dalam segala situasi dan segala keadaan, di dalam kondisi perasaan
apapun. Maka dalam renungan Gema yang dikirim tiap hari di dalam grup kita, sebagian kita merenungkan melalui kitab Mazmur, ya. Di dalam Mazmur memberikan kita gambaran bahwa manusia diberikan kebebasan untuk mengekspresikan perasaannya kepada Tuhan. Entah itu dalam suka, entah itu dalam duka, dan pujian maupun juga ratapan, itu ada di dalam kitab Mazmur. Maka 1 sampai 150 itu banyak sekali. Kenapa? Karena itu adalah kemanusiawian kita mengungkapkan kondisi hati, mengungkapkan kondisi emosi kita. Umat yang beriman pun, sekalipun mereka beriman, dia mengangkat suara mereka dalam sebuah keluh kesah kepada Tuhan, ya, atau juga sukacita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah kita adalah yang hidup, Allah yang memberikan kita emosi dan juga kehendak. Sebab itu Ia Allah yang memberikan ruang untuk berkeluh kesah. Ia Tuhan yang memberikan kita ruang untuk menangis dan mengungkapkan segala kesedihan kita. Dia Tuhan yang memberikan ruang mengungkapkan kemarahan kita. Ia Tuhan memberikan ruang bagi umatnya untuk mengungkapkan juga syukur. Namun ingat, kita tidak boleh berhenti hanya sampai kepada berkeluh kesah. Aku marah Tuhan kepada orang ini. Aku marah Tuhan, kenapa orang jahat kok hidupnya makmur? Kenapa orang yang seakan-akan tidak takut akan Tuhan kok hidupnya baik-baik saja? Marah. Dan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Dan itu real, Tuhan memberikan ruang untuk itu. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Hal yang berbeda umat Allah adalah bahwa kekecewaan dan kelimpahan tidak membuat mereka menjadi lupa akan Tuhan. Jika kita memperhatikan pemazmur atau mazmur selalu mengungkapkan ratapannya, tangisannya, selalu ditutup dengan mengatakan, namun aku tetap percaya. Saudara, kita punya ruang untuk itu. Maka kalau kita kemudian tahu bahwa ini adalah hal yang sulit, ungkapkan kepada Tuhan. Jangan seakan-akan bahwa kalau kita mengungkapkan sesuatu yang berkeluh kesah adalah sesuatu yang gak rohani. Tidak. Tuhan tahu isi hati kita, bukan? Amin. Tuhan tahu, bukan? Tuhan tahu bahwa kita marah bukan karena kehilangan. Dia tahu, dan itu diberikan ruang bagi Tuhan. Tetapi kita tidak boleh kehilangan arah atau kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan itu baik. Tetap baik, karena Tuhan yang memelihara. Allah memberikan ruang untuk menyatakan pendapat atau emosi kita. Maka seperti Abraham, kisah Abraham, itu ada tawar-menawar dengan Allah. Waktu Allah mau menjatuhkan hukuman untuk Sodom dan Gomora. Ya, kita tahu kisah itu, bukan? Kalau ada 10, bagaimana Tuhan? Kalau ada 9, bagaimana? Apakah tetap ada penghukuman? Tidak ada. Kalau ada 5, 4, sampai dia kemudian berkata, kehendak Tuhan yang jadi. Ia mengerti bahwa memang tidak ada orang yang mencari Tuhan di kota itu. Setelah maka kehendak Tuhan itu tetap adalah kehendak Tuhan yang baik. Setelah musik in worship adalah bagian dari kehidupan manusia yang memiliki feeling, dan itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mempraktikkan kepada murid-muridnya dalam Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Di situ ada puji-pujian. Yesus pun bernyanyi, murid-murid bernyanyi. Begitu juga dengan Rasul Paulus yang meminta kepada jemaat Kolose. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi segala sesuatu, kalau engkau menegur, ingat, di dalam hatimu harus ada tetap nyanyian syukur. Ketika engkau marah kepada orang lain, maka tetap ada nyanyian syukur kepada Tuhan. Jangan sampai emosi itu membakar kita, lalu kita
halalkan segala cara untuk melampiaskan emosi kemarahan kita. Ada ucapan syukur di dalamnya. Nah, maka mari kita merenungkan tema ini, kita melihat secara teologis bagaimana peran musik dalam ibadah kita saat ini. Dan kemudian kita mengevaluasi apakah memang musik sudah dipakai sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, jemaat terkasih dalam Tuhan, jika demikian, sesuatu yang penting yang benar dalam penyembahan kita kepada Tuhan, maka kita harus benar-benar memperhatikan serius benar bahwa musik yang ada dalam gereja kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu menyokong kita mengerti, memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara yang terkasih, pembahasan ini memang akan panjang, tidak cukup untuk satu hari, bisa sesi-sesi begitu ya. Nah, apalagi kalau kita berbentuk satu arah begini, kita mungkin kurang memahami. Namun kiranya kita tidak kehilangan poin dalam ibadah hari ini dengan tema musik di dalam ibadah. Kita akan melihat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Saudara, sebelum masuk di dalam Mazmur 150 ada Mazmur 149. 149 adalah panggilan kepada umat agar tetap setia atau faithful. Di dalam bahasa Ibrani, hasidim atau memuji Tuhan, mengajak umat memuji Tuhan. Dan kemudian Mazmur 150 adalah panggilan untuk segala sesuatu yang bernafas untuk memuji Tuhan. Ini semacam doksologi dari apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Doksologi, kepujian bagi Tuhan. Maka pemazmur memulainya dengan berkata, praise, haleluya, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Allah di tempat kudusnya. Frase di tempat kudus menggambarkan sebuah bait Allah. Di sana ada ruang maha kudus yang tidak boleh sembarangan orang masuk. Tidak sembarangan orang kemudian mau masuk, terserah gua. Itu butuh perkenanan Tuhan ketika engkau hadir. Maka para imam pun akan mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Di tempat itu, bukan sekedar hati kita yang kemudian mempersiapkannya, tapi juga bagaimana Allah memberikan kesempatan bagi setiap umat untuk hadir. Maka hari ini bukan karena inisiatif kita mengadakan ibadah, tapi undangan Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan, kelimpahan daripada Tuhan. Bukan sekedar aku mau ibadah hari ini, bukan. Tetapi karena undangan Tuhan. Karena undangan Tuhan adalah sebuah perkenanan Tuhan untuk boleh ditemui oleh umatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah yang dari dulu sampai sekarang tetap sama. Ia tetap kudus dan kekudusannya tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Tidak boleh dipermainkan. Apa implikasinya bagian ini? Implikasinya adalah Allah di sorga dan kita di bumi. Malaikat memuji Allah dan berkata, kudus, kuduslah Tuhan. Dan mereka bersorak-sorak bersama-sama dalam kekaguman akan Allah. Apakah kita datang kepada Allah memiliki mindset seperti itu? Yaitu bahwa berhadapan dengan Allah yang kudus itu. Yang sekaligus adalah Allah yang menciptakan musik dengan segala keteraturannya, dengan segala keindahannya. Kalau pengetahuan teologi kita tentang Allah yang demikian kita pahami, masihkah kita datang dengan Tuhan dengan asal-asalan? Kalau kita hari ini punya pemahaman teologi yang tepat tentang Allah yang kudus itu, masihkah kemudian kita tidak mempersiapkan ibadah-ibadah dengan baik? Apakah itu para pelayan-pelayan Tuhan? Apakah juga jemaat-jemaat Tuhan? Kalau kita memahami hal itu. Saudara yang terkasih, masihkah kita datang dengan asal-asalan? Masihkah kita bernyanyi dengan tidak memahami Tuhan yang kudus itu mau hadir? Allah berada di tempat kudusnya. Jangan kemudian kalau kita mengatakan bahwa karena Tuhan itu kan dulu begitu. Lalu sekarang zamannya adalah zaman Yesus Kristus. Zaman Yesus Kristus. Zaman Yesus Kristus artinya boleh kita kurang ajar? Tidak boleh. Kekudusan Allah tetap kudus. Keteraturan tetap keteraturan. Dia Allah yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Jangan sampai kita punya mindset bahwa kalau itu anugerah Tuhan begitu berlimpahnya, kita bisa asal-asalan di dalam pelayanan kita. Kalau anugerah Tuhan begitu besarnya, kita tidak boleh juga kurang ajar sama Tuhan. Setuju?
Apakah kalau saya akrab dengan Pak Asyang, saya bisa pegang kepalanya? Tidak. Kesopanan tetap ada dan terus berlaku. Apakah kalau saya akrab dengan Pak Asyang, lalu saya bisa berkata-kata dengan tidak sopan? Tidak demikian. Kesopanan tetap ada. Saudara, anugerah Tuhan tidak meniadakan bahwa kita harus tetap sopan kepada Tuhan. Jangan terlalu kurang ajar sama Tuhan. Karena hari-hari ini kita terlalu akrab sama Tuhan. Dan seakan-akan bahwa itu begitu dekatnya, dan kemudian tidak ada kesopanan. Kita bisa datang dengan segala macam pemikiran kita, ya kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tuhan berada dalam tempat kudusnya, dan kita di bumi untuk menaikkan keagungan kepada Dia. Kalau sampai titik ini saudara tidak serius untuk mempersiapkan pelayanan, maupun jemaat menaikkan pujian, kita mungkin umat yang terlalu kurang ajar, menganggap remeh kewibawaan Allah. Bukankah setiap kita tidak mau dikurang ajari sama anak-anak? Apakah anak-anak, kalau anak-anakku, misalnya Josia, terlalu akrab denganku, dia bisa berkata-kata semaunya atau mengabaikanku? Tidak. Dia tetap harus sopan. Dia tetap harus hormat kepada orang tuanya. Lalu pemazmur melanjutkan dengan ayat yang kedua. Pujilah Dia dalam segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Yang hebat, perbuatannya yang hebat. Alasan kita memuji Dia karena tindakan kuasa Allah yang dalam sejarah melalui tindakan penebusan. Mazmur berisi nyanyian kemenangan karena karya atau perbuatan Allah yang besar. Ya, mau kita belajar dari sejarah. Mazmur 149 adalah nyanyian kemenangan bangsa Israel. Ini bukan hanya berbicara bahwa dia menang melawan bangsa-bangsa lain, tapi ini adalah sebuah kemenangan bahwa umat Tuhan dibawa kembali dari karya penciptaan kepada tindakan penebusannya Allah bagi bangsa Israel. Dan kita hari ini menikmati anugerah penebusan daripada Yesus Kristus. Kita dibawa keluar dari perbudakan dosa. Saudara, maka ketika kita memuji Allah, bukan karena aku suka bernyanyi, bukan. Kalau aku menyembah Tuhan, bukan karena aku memang bidangnya bernyanyi. Atau kalau aku bernyanyi karena aku WL. Ya, WL begitu semangatnya. Mungkin kita hanya impresi. Impresi adalah sebuah kesan atau terkesannya kita menyembah Tuhan. Kesannya kita beribadah, itu kesan. Kesannya kita menyembah Tuhan. Tapi hati-hati, mungkin saja kita hanya senang dengan musiknya. Dan musik bisa hanya menjadi ajang aktualisasi diri. Karena saudara punya hobi bermain musik atau bernyanyi. Ya, berkaraoke. Mumpung sound systemnya bagus, dan juga pemain musiknya juga oke. Liturginya juga oke. Maka aku bernyanyi dengan menyembah itu hal yang berbeda. Yang WL, singer, dan pemain musik, apakah engkau sungguh-sungguh kita menyadari bahwa kita bermusik hari ini karena kesadaran bahwa ada tindakan Allah yang mendahului segala sesuatu dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh worship to God dengan otentik, bahwa aku tahu bahwa aku telah ditebus oleh Tuhan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Lalu apa yang menjadi bahan bakar penyembahan atau pelayanan kita kepada Tuhan? Tuhan Yesus berkata kepada perempuan yang di tepi sumur itu, bahwa kalau kamu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang terkasih, penyembahan kepada Tuhan bukan hanya sekedar ekspresi, melainkan esensi. Bukan hanya sekedar mengangkat tangan, bukan hanya sekedar goyang-goyang, itu ekspresi. Tapi lupa akan sebuah esensi. Bahwa karena itu kamu ditebus oleh Tuhan. Kamu dikeluarkan dari perbudakan. Saya mengutip dari sebuah seminar Wow Ministry yang mengatakan bahwa bahkan bahan bakar penyembahan kita seharusnya adalah pengenalan akan Tuhan. Bahan bakar penyembahan kita adalah apa? Pengenalan akan Tuhan. Bukan karena hobi kita. Bukan karena Anda suka nyanyi. Bukan. Kalau Anda suka nyanyi, maka di dalam sebuah pelayanan, itu bisa ada saja hal-hal yang tidak mengenakan hati, kau akan berhenti di tengah jalan.
Di dalam pelayanan tidak selalu menyenangkan. Ada ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Ada orang-orang yang bisa protes. Kalau bahan bakarnya cuma hobi, maka kau harus berhenti di situ. Tapi kalau bahan bakarnya penyembahanmu kepada Tuhan adalah engkau mengenal Tuhan dan Roh Kudus membakarmu, maka engkau akan tetap jalan terus. Dan itu adalah penyembahan yang otentik kepada Tuhan. Sehingga hari ini musik atau kita menyembah Tuhan bukan karena musiknya. Musik bisa membuat kita bergelora untuk menyanyi, bukan untuk menyembah. Musik membantu kita bergelora, tapi bukan untuk menyembah Tuhan. Saudara yang terkasih, apa bedanya pujian dengan khotbah? Apa bedanya pujian dengan khotbah? Waktu khotbah, kita mendengar Tuhan. Waktu puji-pujian, Tuhan dengar kita. Sekarang banyak gereja-gereja maunya nyanyi teriak-teriak supaya dia dengar atau Tuhan dengar sampai 1 jam lebih. Sesudah itu, waktu khotbah, tidur atau malam main HP, kan tidak mau dengar Tuhan. Apakah ini pekerjaan Roh Kudus? Apakah ini pekerjaan Roh Kudus? Bukan. Ini adalah titip atau tipuan daripada iblis, supaya engkau dan saya tidak pernah mengerti jelas firman Tuhan, dan kita maunya teriak-teriak sama Tuhan. Dengar Tuhan, apa kehendakku? Apa mauku? Saudara, jangan sampai ini menjadi tipuan yang halus. Hari ini, para WL singer, di mana pengenalan kita akan Tuhan? Ada banyak orang-orang yang suka bernyanyi, tapi tidak suka baca firman Tuhan. Ada banyak aktivis yang kemudian suka pelayanan, mau jadwalkan berapa kali juga, tapi dia tidak suka baca firman Tuhan. Renungkan ini. Apakah pagi-pagi kita mencari Tuhan? Saat teduh, firman Tuhan kita baca. Rasa-rasanya hari ini kalau kita survei, sedikit sekali yang mencari wajah Tuhan atau mengenal Tuhan sebagai bahan bakarnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saudara termasuk orang yang memisahkan musik dan teologi, jika saudara tidak memahami karya Allah dalam penebusan kita hari ini, dan jika musik tidak mendukung firman Tuhan, maka itu adalah ibadah yang hanya dilihat sebagai komoditas yang dinilainya sudah direduksi menjadi, saya suka lagu ini, saya tidak suka lagu ini, atau saya suka ibadah hari ini karena musiknya keren. Ya, musik harusnya menjadi media yang digunakan untuk mengajarkan kebenaran teologis. Musik harus mengantarkan hal itu. Saudara yang terkasih, keterputusan antara musik dan teologi menghasilkan gereja-gereja yang cenderung menghadirkan orang-orang yang menikmati dari ibadah. Ya. Keterputusan musik dan teologi menghasilkan orang-orang yang hanya menikmati ibadah. Kalau ditanya, hari ini ibadah, wah enggak lah, ibadahnya kurang ngangkat. Ngangkat, apa itu ngangkat? Ya, kita pernah dengar kata-kata itu. Kita akhirnya jadi penikmat ibadah. Jangan harapkan mereka memiliki keterampilan untuk pergi keluar dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena memang orang-orang seperti ini hanya bertujuan untuk menyenangkan jiwanya, bukan bagaimana keselamatan yang Tuhan anugerahkan padanya, lalu kemudian membangkitkan untuk memikirkan orang yang belum mendengarkan keselamatan itu. Orang-orang yang demikian hanya penikmat gereja, hanya menikmati pujian, hanya menikmati dan menyentuh emosi. Boleh, tapi lupa pada firman Tuhan yang harus mengantarkan mereka ketika kita memuji Tuhan, kesadaran bahwa aku sudah ditebus oleh Tuhan. Karya Tuhan begitu luar biasanya. Itulah yang membangkitkan kita untuk bisa memuji Tuhan dengan baik dan benar. Saudara, berikutnya adalah pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Sangkakala ini biasa dipakai untuk menandakan penobatan raja. Sangkakala itu juga bisa dipakai juga untuk sebuah atau raja mau mengumumkan sesuatu. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Musik di dalam ibadah harus mempersiapkan jemaat atau membawa jemaat untuk mempersiapkan jemaat untuk
membawa masuk dalam sebuah klimaksnya apa? Firman Tuhan. Mendengarkan suara Allah melalui khotbah. Pemimpin pujian haruslah orang yang sungguh-sungguh memiliki relasi baik dengan Tuhan. Membawa jemaat-jemaat Tuhan dalam sebuah persembahan yang sesungguhnya. Dan itu juga ditentukan dari kerohanian para pemimpin-pemimpin gereja atau worship leaders. Matt Chandler berkata, efektivitas dirimu sebagai pemimpin ibadah sangat bergantung pada hubungan personal antara engkau dengan Allah. Bila engkau menggunakan banyak waktu untuk bersama Allah setiap harinya, maka engkau akan diubahkannya. Allah juga akan mengubah jemaatmu melalui engkau. Bapak Ibu yang terkasih, pemimpin ibadah harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena dia membawa jemaat untuk dengar firman Tuhan dengan baik. Maka setiap pujian dan yang ada dalam ibadah harus membawa kita dan mempersiapkan mendengar sabda Tuhan. Tiupan sangkakala, bersiaplah untuk mendengar suara Tuhan. Bersiaplah untuk mendengar sabda daripada Tuhan. Berikutnya, pujilah Dia dengan segala instrumen. Pujilah dengan segala instrumen, ya. Atau banyak di situ ya. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berentang. Semua bisa digunakan. Jadi bukan hanya sekedar piano. Drum boleh? Boleh. Di GKY boleh main bass? Boleh. Main gitar? Boleh. Masalahnya nggak ada yang bisa main. Kita boleh semuanya bermain musik. Karena instrumen dapat dipakai sebagai penyembahan kepada Tuhan. Berbagai alat musik juga dipakai untuk sebuah ekspresi atau mengekspresikan kesatuan daripada gereja dalam tubuh Kristus. Suara yang berbeda-beda, instrumen yang berbeda-beda, bagian yang berbeda-beda digabungkan menjadi satu lalu membentuk harmoni. Ini adalah bagian dari sebuah ekspresi bahwa ada tubuh Kristus yang berbeda-beda dijadikan satu. Dan kemudian ditujukan kesatuan itu dari ditujukan penyembahan kita kepada Allah Tritunggal. John Calvin mengatakan bahwa ketika jemaat bernyanyi, jemaat berdoa bersama, hal-hal demikian adalah membantu gereja mengungkapkan dan mengalami kesatuan tubuh Kristus. Itu harus dipersiapkan. Maka Chantal Berta itu tidak gampang untuk memilih lagu demi lagu. Karena flow itu harus didapat. Secara teologi, secara apapun itu diatur agar jemaat memuji Tuhan dengan baik dan benar. Gereja seharusnya mempersiapkan semua alat musik yang dapat digunakan dengan baik, dengan serius. Mengapa? Karena ada kekuatan emosional dari sebuah musik. Jika musik digunakan dengan baik dan tepat, itu dapat menggetarkan jiwa jemaat Tuhan. Namun bukan berarti bahwa kalau hanya dengan gitar aja, Roh Kudus tidak hadir. Ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa, aduh kita nggak bisa ada yang main musik nih dalam ibadah-ibadah. Lalu kemudian kita berkata, aduh kayaknya kurang ngangkat atau kurang kayaknya penyembahan kita. Tidak. Kalau ada gitar, cukuplah gitar. 1-2 orang berkumpul di dalam namaku, Tuhan hadir. Ya, Roh Kudus bukan dibatasi dengan ada 1-2 alat musik, bukan. Roh Kudus tidak dibatasi dengan banyaknya instrumen, lalu kemudian kita jadi ngangkat, lalu kemudian Tuhan Roh Kudus hadir. Tidak. Dan jangan bilang juga habis ibadah ini kita pulang dan berkata ibadahnya kayaknya nggak ngangkat lagi ya. Kehadiran Tuhan jangan selalu diidentikan dengan sesuatu yang gengkap gempita atau perasaan kita. It is not about me, us, tapi about God. Ini bukan masalah tentang feeling kita. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan perasaan kita. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan alat musiknya seperti apa. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan dari banyaknya jemaat. Kehadiran Tuhan bukan
tentukan banyaknya kemudian performs daripada ibadah ini. Bukan. Kehadiran Tuhan ditentukan dari kehendak Dia, dan kemudian ada hati yang mencari kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18, ada sebuah peristiwa di sana. Saya bacakan di ayat yang ke-12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Lalu kemudian datanglah Tuhan. Saudara, ini peristiwa Elia yang ketika mengharapkan kehadiran Tuhan. Waktu itu gempa. Brrr. Lalu kemudian, wih, luar biasa, ini Tuhan mau hadir. Tapi tidak ada tuh kehadiran Tuhan di dalamnya. Lalu kemudian ada api yang menyamar. Buzz. Lalu kemudian, apakah kita berpikir bahwa ada hadirnya Tuhan? Tuhan tidak hadir di sana. Lalu dikatakan, sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Lalu hadirnya Tuhan. Angin sepoi-sepoi basah. Angin seperti apa? Angin yang berhembus halus, lembut, bertiup perlahan-lahan dan silir-semilir. Ayat ini menyampaikan bahwa sebelum ada angin sepoi-sepoi, ada didahului oleh angin besar, ayat 11. Gempa bumi dan api. Namun Elia tidak menemukan Tuhan di sana. Elia justru menemukan Tuhan pada angin sepoi-sepoi basah yang bertiup halus dan lembut. Loh, kok gitu? Apa maksud ayat ini? Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia bukan hanya bekerja dengan cara yang primer atau spektakuler atau menggelegar. Tuhan bisa berbicara lewat sesuatu yang kecil, mungil, halus, yang kelihatan biasa saja. Selama ini kita selalu berkata, puji Tuhan. Waduh, aku dapat mobil hadiah. Dan kelihatannya Tuhan hadir. Puji Tuhan, kalau jemaat itu melimpah dan banyak memberi. Puji Tuhan, kalau aku dulu nggak bisa jalan, sekarang kemudian jalan. Itu menandakan kehadiran Tuhan? Iya. Tapi lupa pada hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Bukankah Tuhan juga hadir? Amin. Bukankah Tuhan hadir dalam setiap detik hidup kita? Jangan selalu mengharapkan sesuatu yang heboh, baru kelihatan-kelihatannya kita merasa bahwa itu hadir. Dan jangan batasi kehadiran Tuhan dengan indera kita yang terbatas ini. Seterbatas apapun musiknya, tetap Tuhan bisa pakai. Dan seberapa sederhananya kita menjalani hidup ini, tetap Tuhan hadir. Sebab itu, mari ayat yang terakhir. Ayat 6. Let everything that has breath praise the Lord. Biarlah siapa yang bernafas, siapa saja yang bernafas, memuji Tuhan. Siapa yang dapat memuji Tuhan? Segala yang bernafas dapat memuji Tuhan. Dan ini adalah merujuk kepada manusia yang mendapatkan gema-nya dalam Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 berkata, Tuhan memberikan breath, nafas kehidupan bagi Adam. Semua dipanggil untuk bergabung dalam merayakan pemerintahan Allah yang kuasa. So, kalau saudara masih bernafas hari ini, pujilah Tuhan. Amin. Aduh, falas kita. Kemarin Contoh Berta bilang, kalau falas, nafas, masih nafas, puji Tuhan. Gak bisa nyanyi, dan kita berkata, aku puji Tuhan. Sefalas apapun, engkau masih bisa memuji Tuhan. Engkau masih bernafas, bukan? Saudara masih bernafas hari ini? Kalau tidak bernafas, tidak ada di sini, ya. Sebab itu, mari kita memuji Tuhan dengan hati yang benar, dengan konsep yang benar. Mari jemaat yang terkasih, kita sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam ibadah kita kepadanya. Maka sebagai refleksi kita sebagai penutup, yang pertama adalah gereja harus bertanggung jawab memilih lagu-lagu yang baik. Ya, gereja harus bertanggung jawab untuk memilih lagu-lagu yang baik. Teologi apa yang diungkapkan dalam nyanyian ibadah kita? Apakah itu alkitabiah? Apakah itu sesuai dengan teologi kita? Berikutnya, apakah lagu yang kita nyanyikan mewakili seluruh nasihat Tuhan? Tidak menekankan hanya satu titik, yaitu berkat Tuhan, tapi seluruhnya. Apakah yang dikatakan atau tersirat dalam lagu ibadah kita?
Apakah kita tentang kedaulatan Allah, kasih karunia Allah, tentang kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kematian Yesus Kristus? Itu seluruhnya harus terisi. Harus terisi. Musik dalam ibadah bukan hanya menyajikan beat yang membuat jantung kita berdetak, melainkan apakah musik menyajikan teks yang sekali lagi alkitabiah. Bukan saya suka dengan beatnya, bukan saya suka dengan musiknya. Memang iya, tetapi jemaat harus benar-benar memperhatikan liriknya. Apakah itu tepat? Apakah itu sesuai dengan Alkitab? Apakah dalam ibadah ini mendorong setiap jemaat menyanyikan penyembahan bersama? Atau si liturgis hanya mendominasi layaknya konser? Hati-hati, kita tidak demikian. Kita mau mengajak bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan, bukan show off di depan ini. Liturgis tidak boleh mengambil kemuliaan daripada Tuhan. Apakah lagu-lagu yang kita nyanyikan mengasumsikan dan mendorong pertumbuhan dalam pemuritan? Apakah ada pemuritan di dalamnya? Apa just a feeling, aku suka nyanyi, atau menyentuh hati kita? Apakah itu mendorong jemaat dalam pertumbuhan rohani? Pemuritan, apakah jemaat juga punya beban mempelajari lagu-lagu baru? Aku malas lah baru-baru ini lagunya. No, harus ada pengorbanan di dalamnya. Mari kita jadikan ibadah adalah gaya hidup. Ibadah gaya hidup. Bukan sekedar gaya-gayaan. Bukan sekedar ekspresi. Tetapi esensi daripada ibadah itu sendiri. Ibadah kita adalah tindakan yang menganggap Tuhan sebagai pribadi yang layak untuk menerima penghormatan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Maka dalam bahasa Yunani adalah proskuneo. Proskuneo adalah pros kepada, kuneo adalah aku tunduk dan aku menganggap Tuhan itu layak untuk kusembah. Semoga ke depan kita lebih menjadi umat yang suka memuji Tuhan, yang tidak lepas juga suka untuk mendengarkan firman Tuhan tiap-tiap hari. Maka Roma 12 ayat yang ke-1 dikatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, jangan berbicara mengenai tentang apakah hari ini kita sudah ibadah. Kalau engkau tidak bertemu dengan Tuhan hari ini, engkau tidak beribadah dengan Tuhan. Kalau kita cuma hanya sedikit komplain ini dan komplain itu, engkau tidak beribadah pada Tuhan. Kalau kita beribadah hari ini, pulang persembahkan dirimu kepada Tuhan. Apa yang kita persembahkan? Seluruh antero hidup kita. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi. Ibadah bukan sekedar menyanyikan pujian atau bermain musik. Ibadah adalah mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang berkreasi, yang menciptakan musik, dan musik kami boleh pakai untuk menyembah-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya setiap pujian mengalir daripada hati kami yang mengerti, memahami bahwa penebusan Tuhan itu final. Dan kami ungkapkan di dalam sebuah pujian yang keluar daripada hati kami yang bersuka cita. Kami tahu Tuhan bahwa seringkali kami juga hanya lip sync. Kami tidak bernyanyi dengan hati yang benar Tuhan, atau sikap yang benar. Mohon kiranya Allah menolong kami, mengampuni kami, membawa kami ke dalam sebuah ibadah yang benar. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.